Dan di situ anehnya seluruh tubuh saya itu kayak magnet mas, nempel di bumi. Saya nggak bisa gerak sama sekali mas. Tangan saya turun gini, saya nggak bisa gerak sama sekali. Saya angkat sampai Pak Koco sudah selesai. Mungkin Pak Koco ngiranya saya masih berdoa, padahal di situ saya berusaha buat berdiri mas. Tekanan jenengan niku sampun dados cerita riyen mas. Kedatangan kami itu sudah jadi cerita orang-orang Pati sejak lama ternyata mas. Dan kebetulan saya windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya, Atta. Saya harap teman-teman sehat terus, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa juga kita berdoa supaya pandemi di negara kita cepat memulih dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber yang akan menceritakan kisah perjalanan dia saat ziarah ke makam Syekh Jangkung. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke narasumbernya. Apa kabar Mas Amin? Alhamdulillah baik mas. Apa nih Mas kegiatan saat ini Mas? Saat pandemi ini Mas? Untuk saat ini sih sebelum pandemi kan saya berkecimpung di dunia seni. Dunia seni Mas? Iya, properti dan pertunjukan semacamnya, seni juga. Tapi karena pandemi ini sedikit terbatas dan hanya di rumah produksi apa yang bisa diproduksi begitu sih mas. Katanya nih memiliki pengalaman saat ziarah ke makam Syekh Jangkung ini gimana sih mas? Iya, jadi awalnya begini mas. 2 tahun yang lalu, 2019 akhir, itu saya diajak sama saudara saya lah, beliau juga sebagai guru saya, saya itu di Sanggar mas. Kemudian beliau mengajak saya untuk menemani ke daerah Pati, karena makam Syekh Jangkung sendiri berada di Pati. Di Pati. Ya. Kemudian hari itu saya tanya, mau ada apa pak ke sana? Beliau tidak menjawab, tapi hanya intinya beliau ingin ke sana. Tanpa saya tahu maksudnya apa. Ya sudah saya temani. Kemudian di perjalanan saya kembali tanya mas, ini bapak ada hajat apa pak? Udah nanti tahu. Terus kita naik bis. Saya tanya penasaran, nanti sampai di sana kita transportnya bagaimana pak? Kembali lagi beliau jawabnya cuma suruh tenang mas. Ya jadi supaya tenang baik. Kita di sana ada teman pasti. Setelah sampai di di terminal Pati, itu kami dijemput sama 2 orang. Dan orang sana itu yang jemput anehnya kaget mas. Jadi cerita saya ini kebanyakan janggal iya, kebetulan iya, ajaib iya, seperti tidak terencana mas. Gitu. Jadi ngalir aja kayak gitu mas. Sampai terminal Pati saya dijemput sama 2 orang. Mereka kaget, loh kok bapak sampai sini? Itu saya juga kaget. Iya ini mau main gitu. Iya. Ya udah, ayo ikut, mau kemana pak? Antar saya ke makamnya Syekh Jangkung. Oh ya pak, siap. Nah itu setelah kita jalan sekitar kurang lebih 30 menit dari terminal menuju ke makamnya Syekh Jangkung, kita sampai akhirnya di lokasi makam Syekh Jangkung itu. Kita masih prepare dulu, masih istirahat, kita masih ngopi. Di situ saya bertemu sama seorang bapak-bapak mas. Dan bapak-bapak ini biasa ya seperti bapak-bapak pada umumnya gitu. Nah,
cuman senyum gitu, monggo mas, Pak. Nah setelah itu kami siap-siap ganti baju buat bersih-bersih, kan mau masuk ke komplek makam ya mas. Terus kita bersih-bersih. Setelah masuk ke komplek makam, kita ditanya ini berapa orang. Yang masuk kebetulan waktu itu kita barengan sama peziarah lain. Jadi ada saya sama teman saya, kemudian yang ngantar itu 2 orang sama 2 orang lagi orang sana yang berziarah. Jadi ada 6 orang. Ada 6. Ya, terus begitu sampai di dalam kan ada juru kunci ya mas. Nah juru kunci setelah mendoakan, kita sudah menyampaikan apa maksud dan tujuan kita, kita sudah ziarah, sudah nyekar. Kemudian bapak-bapak yang juru kunci itu kan biasanya adatnya sana, mungkin adatnya sana ya setahu saya, setelah ziarah pasti diberi sesuatu berupa kembang, mungkin untuk diziarahkan ke saudaranya yang lain atau gimana. Itu di sini kejanggalan pertama dimulai mas. Jadi kan 6 orang. Iya. Ketika sudah di dalam makam, itu makamnya berada di dalam sebuah ruangan yang kecil, dan itu kami hanya bisa berbanjar mas, jadi nggak bisa membuat lingkaran gitu, cuma berbanjar karena sempit mas. Nah, dan disitu ada 6 orang di sana. Juru kuncinya ngitung buat nyiapkan si kembang itu tadi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 7. Kebetulan yang belakang sendiri saya. Nah saya hitung kembali mas dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang udah nggak ada siapa-siapa. Kan tadi 6 ya. Nah itu kejanggalan pertama di situ. Tapi mungkin saya mikirnya oh ya mungkin wajar karena di tempat seperti itu ya, mungkin ada yang ingin ikut atau bagaimana. Tapi itu semua tidak tahu wujudnya apa, cuman yang tahu Pak juru kunci. Juru kunci itu. Nah di situ saya sama teman saya mulai merasakan kejanggalan. Setelah keluar saya cerita, Pak, dengan tadi masa ada yang janggal ya Pak? Iya. Apa Pak? Saya coba buat jelaskan lagi. Tadi kan kita 6 orang ya, tapi bawanya tadi dikasih 7 orang. Oh yang 1 siapa? Nah yang 1 itu dikasih ke saya. 7 orang, yang 1 dikasih ke saya. Tuh. Kemudian saya kasihkan kepada teman saya. Itu sebut saja namanya Pak Koco ya, maaf ya mas, di sini saya menyamakan namanya. Iya mas ya. Sebut saja Pak Koco. Itu saya berikan ke Pak Koco, Pak ini dengan aja yang bawah. Oh ya nggak apa-apa. Nah setelah itu kita keluar lagi ya mas dari komplek makam, kita keluar ke warung yang kita tadi istirahat. Di situ bapak-bapak yang saya sebutkan di awal tadi masih di situ. Kemudian lihat saya sama Pak Koco. Dia bilang gini mas, Jan, lemo nyamar pinter banget mas, yang nyamar kok pinter sekali, gitu mas. Nah di situ saya merasa kaget mas. Maksudnya apa? Kok tanyanya gitu? Enggak mas, yang maksudnya 7 yang dikasihkan tuh apa sih mas? Kembang. Oh kembang. Jadi kembang yang sudah ditaruh di daun pisang, udah dibungkus daun pisang, ada kembang buat kembang sekar itu mas. Itu biasanya kita setelah ziarah, kita setelah nyekar di makam Syekh Jangkung, biasanya ketika pulang kita dikasih itu. Oh itu tadi mas. Itu. Tapi kan kita tadi 6 orang mas. Iya itu mas, makanya yang 7 tuh apa tuh kan itu mas yang itu saya jadi penasaran tuh mas. Emang di situ saya merasa sudah janggal. Nah yang di luar tadi ketika saya ketemu bapak-bapak, kejanggalan kedua mas, yang ketika bapak bilang kok mas nyamarnya pintar sekali. Iya itu mas. Nah itu saya sama Pak Kocok masa tadi mulai bingung, ini maksudnya apa Pak? Saya juga nggak tahu. Setelah itu kita ngopi bareng mas di situ. Ngopi bareng, kita cerita dari mana mas? Oh, kita dari Jogja, kita dari Wonosobo gitu ya. Mau ada hajat apa? Ditanya sama bapak-bapaknya tadi yang di warung kopi. Kita cuma mau ziarah Pak. Nah terus setelah kita ngobrol, bapak-bapak yang nganggep saya sama Pak Koco nyamar tadi itu ngajak
Pak Koco buat keluar sebentar. Saya di situ bersama peziarah yang lain. Habis sambil ngobrol. Nah, di situ ketika Pak Koco diajak naik motor, Pak Koco memberi kode kepada saya. Jadi dia nunjuk plat nomor. Di situ saya secara tidak sadar menghafal, tapi nggak tahu maksudnya apa. Tapi saya melihat bahwa kode Pak Koco menunjuk ke plat nomor. Oke, saya ingat-ingat platnya. Kemudian Pak Koco mulai pergi sama beliau. Oke, terus setelah 1 jam Pak Koco sama beliau yang ngajak itu kembali. Ternyata diajak ke Sendang. Nah, anehnya di situ orang Pati sendiri pun tidak tahu Sendang itu, Mas. Dan saya juga tidak tahu Sendangnya di mana. Sendang itu apa sih, Mas? Sendang itu seperti mata air. Oh, mata air. Mata air. Kemudian Pak Koco disuruh mandi di situ. Beliau mandi, saya ceritakan di situ, beliau mandi. Terus kita kembali ngobrol. Nah, setelah malam itu kan saya datangnya malam, Mas. Sekitar jam 10 sampai pagi. Kemudian setelah itu saya diajak sama bapak-bapak tadi bersamaan dengan 2 orang yang jemput saya di terminal. Nah, itu saya diajak ke sebuah candi, Mas. Candi Kayen. Jadi Kayen. Candi Kayen itu candi baru, Mas. Itu ditemukan belum lama ini. Nah, tapi masih dalam tahap renovasi, dan anehnya lagi orang Pati yang di sana sendiri banyak yang belum tahu, Mas. Ketika diajak, wes ayo melu aku, mari ikut saya gitu. Kemana Pak? Dah yuk ikut aja. Nah, setelah naik motor kita jalan sekitar 30 menitan. Nah, di situ kami lewat jalan-jalan yang memang benar-benar sangat sepi, kecil, lewat tengah-tengah hutan gitu. Sampai orang Pati yang saya bonceng itu tadi itu heran juga, Mas. Katanya belum pernah lewat jalur ini. Nah, ini mau kemana gitu. Saya juga belum tahu, Mas. Akhirnya sampailah di candi itu. Loh Pak, ini apa? Ini candi, Mas. Oh, candi. Ini candi baru. Ini salah satu petilasannya Syekh Jangkung. Nah, Syekh Jangkung sendiri bagi yang belum tahu, mungkin kebanyakan orang belum tahu ya Syekh Jangkung itu siapa. Itu adalah Saridin. Saridin itu nama mudanya. Saridin itu santrinya Sunan Kudus. Nah, jadi sedikit cerita dulu ya, Mas. Mas? Syekh Jangkung itu dulunya waktu dia masih ikut sama Sunan Kudus, dia itu dianggap sebagai santri yang sakti, Mas. Jadi dia anggapannya bahwa semua tempat yang ada airnya pasti ada ikannya. Nah, tapi karena kesaktian beliau, jadi sama santri-santri yang lain beliau dianggap, wah ini apa ya, sihir ini, sihir gitu, dianggap sihir. Nah, sampai akhirnya disuruh buktikan, ceritanya dulu buktikan kalau memang semua tempat yang ada airnya itu ada ikannya. Coba tolong saya ambilkan 1 kelapa. Kelapa kan ada airnya, diambil sama dia, dibencak, benar ada ikannya. Gitu. Kemudian setelah tua menjadi Syekh Jangkung itu. Nah, lanjut lagi ke candi. Ya, di candi itu kita bersih-bersih, kita mencuci anggota tubuh kita, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, kemudian berdoa di situ. Karena di situ kebetulan juga ada musola ya, Mas. Tempat ibadahnya Syekh Jangkung dulu juga, mau Syekh Jangkung. Nah, kemudian di situ kan gelap, Mas. Nggak ada penerangan sama sekali. Kita cuma ada senter untuk pribadi. Nah, anehnya setiap satu titik, satu pojokan, kan kotak ya, Mas, nih ya. Nah, setiap satu pojokan yang di sini itu semua senter mati. Kalau di situ melewati batu itu semua senter mati. Kemudian saya sengaja, karena saya penasaran ya, Mas. Saya mendekati, badan mulai terasa berat, Mas. Kemudian sama teman saya, sama Pak Koco yang ngajak saya, itu narik saya, wis aja rono, kamu jangan ke situ. Kemudian bapak-bapak yang ngajak saya sama Pak Koco tadi cuma ketawa.
pun mas temu iki mawon gitu di sini aja. Oh iya pak. Hanya di situ kami cerita-cerita sejarahnya ini gimana, prasastinya apa. Tapi saya lupa mas prasastinya itu karena masih belum direnovasi mas, masih perlu perbaikan banyak. Nah di situ saya mulai berpikir lagi bahwa ini sejarah itu memang tidak pernah bisa lepas dari yang namanya hal-hal supranatural. Iya. Ya. Oh iya mas, ada yang saya lupa waktu di pemakaman Syekh Jangkung. Jadi kembali dari Syekh Jangkung itu kan kebanyakan peziarah di sana ziarah sambil mencari sesuatu. Entah itu mereka mencari apa, saya juga tidak tahu. Tapi di situ setelah kita menerima kembang tadi mas, kita kan berdoa lagi. Kita berdoa, kemudian saya sama Pak Koco berbeda tempat. Pak Koco berada di dekat makam, saya agak menjauh. Dan di situ komplek makamnya makam yang sangat lama, masih cuma batu nisan, cuma batu sama kayu gitu. Saya berdoa di situ, kemudian Pak Koco selesai, beliau pergi, saya masih berdoa. Nah, setelah beberapa waktu saya juga sudah selesai, saya keluar, saya mencari Pak Koco. Pak Koco sudah tidak ada. Ternyata beliau mengitari komplek makam itu. Entah apa yang dicari beliau, saya juga tidak tahu. Tapi setelah itu beliau membawa sesuatu yang, maaf saya tidak bisa nyebutkan ya, dia bawa sesuatu yang dia peroleh itu secara mendadak, dan katanya itu yang dicari banyak orang di situ. Tapi Pak Koco mendapatkannya. Nah, kemudian beliau bilang pada saya bahwa beliau mendapatkan. Oh ini Pak yang dicari. Ya kebanyakan orang cari ini, gitu. Setelah itu dibawa, nah sambungannya ke yang Pak Koco, kita diajak ke candi itu. Iya. Nah, setelah di candi, selang beberapa waktu kita pindah lagi mas. Kita ke makam Jati Kembar. Jadi makam Jati Kembar itu makam biasa mas, tapi di tengah rumah. Dan makamnya itu ditumbuhi 2 pohon jati yang sangat besar sekali mas. Mungkin untuk mengitarinya butuh 5 orang lebih untuk mengitari diameter pohon jati itu. Berada di tengah-tengah rumah. Itu makamnya di situ, kita ziarah di situ lagi, kita berdoa, kita cerita-cerita di situ sama bapak-bapak tadi yang ngajak itu tadi. Jadi setelah sampai di makam Jati Kembar, dari jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh kita cerita-cerita. Kemudian mulai timbul rasa penasaran di benak saya sama Pak Koco, teman saya, tentang siapa sih bapak yang mengantar ini. Kok sampai tahu seluk-beluk daerah Pati, tahu tempat-tempat yang justru orang Pati sendiri tidak tahu. Nah kemudian Pak Koco bertanya pada Pak itu, Bapak rumahnya di mana? Bapak itu cuma senyum mas. Terus saya sama Pak Koco mulai Merinding saya mas. Iya mas, itu beliau cuman diam senyum gitu sambil natap gitu. Kemudian sambung lagi mas, minta nomor telepon. Bisa minta nomor teleponnya Pak? Mungkin waktu-waktu saya sama teman saya kesini bisa ketemu Bapak lagi. Yang jawab itu cuma gini mas, nomor telepon saya itu cuma 1 angka mas. Nah itu saya kaget mas, maksudnya gimana ini? Asalkan hatinya mas itu jernih, niatnya baik, kesini pasti ketemu saya lagi. Nah di situ saya mulai wah bener-bener bingung mas, duh ini bapak ini siapa ya? Iya. Penasaran banget. Kemudian beliau juga ngasih saya sama Pak Koco nasihat banyak sekali, gimana kita kemana-mana harus bener-bener yang niat bersih, ikhlas, menjalani Bapak ikhlas. Dan di situ beliau juga sama sekali tidak mengharap imbalan apa-apa mas, karena ketika saya ke warung, beliau itu saya berikan kopi, beliau nggak mau dibayari. Jadi beliau benar-benar bayar sendiri, cari apa-apa sendiri, mau diberikan uang bensin saja tidak mau, karena beliau sudah mengantar dari jam 10 malam di Pati sampai jam 4 subuh itu. Nah
Kemudian setelah kita selesai di makam Jati Kembar itu sampai jam sehabis adzan subuh mas, kita kembali untuk istirahat. Saya sama Pak Koco memutuskan untuk istirahat. Oke, kita cari tempat untuk istirahat. Nah, beliau siap mengatakan, ada mas, saya antarkan saja. Tuh, oh ya Pak. Jadi saya sama Pak Koco diantarkan sama bapak itu tadi, sama temannya Pak Koco yang menjemput di terminal tadi. Oke, kita jalan. Nah, anehnya lagi di sini, di seperjalanan dari makam Jati Kembar sampai tempat saya berhenti, itu Pak Koco kenal semua orang mas. Jadi semua orang yang dilewatin itu disapa mas, monggo Pak De, monggo Pak De. Lewat pasar semua orang itu pada disapa mas. Nah itu saya mulai penasaran, ini siapa ya, sampai orang Pati yang membonceng saya itu juga heran mas, sopo yo mas ini. Wah aku jangan tahu mas. Berarti orang Pati juga nggak tahu itu? Nggak tahu itu siapa mas. Terus karena beliau cuma bisa mengantar sampai perbatasan, itu di perjalanan beliau berhenti di perbatasan antara sungai kecil mas. Di seberang sungai kecil beliau berhenti, mas saya cuma bisa sampai sini antarnya gitu. Nah terus kita turun, kita mengucapkan terima kasih, ya terima kasih Pak sudah mengantar kita dari jam 10 sampai pagi ini gitu. Terus kembali Pak Koco mau memberikan uang buat beli bensin lah gitu. Beliau bener-bener nggak mau mas, nggak mas, nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia mau menerima itu kain, dia mau menerima sehelai kain yang diberikan sama Pak Koco. Ada ini buat bapak. Oh ya, tahun ini saya terima. Kemudian kita pamitan. Nah beliau bilang gini mas, dalam kulon itu seberang ini mas, seberang alas ini. Jadi rumahnya beliau itu seberang sawah, karena di situ jalannya kanan kiri sawah mas, dan ada sungai kecil. Tentang di perbatasan itu kita berhenti. Kemudian bapak itu tadi bilangnya bahwa rumahnya di seberang sawah. Nah di situ saya cuma sama-sama Pak Koco cuma, oh ya Pak mudah-mudahan besok bisa ketemu. Tapi orang Pati yang saya bonceng itu heran, mukanya kelihatan bingung itu mas. Nah setelah itu kita pamit, ya Pak terima kasih, saya mau lanjut dulu, kemudian besok lanjut lagi. Saya bonceng 3 mas, akhirnya bonceng 3 sama orang Pati itu sama Pak Koco. Nah di perjalanan belum ada sekitar 5 meter mas. Ya kan biasa mas, kita kalau pamit pasti noleh. Saya noleh udah gak ada mas orangnya. Bapak itu tadi udah tidak ada, padahal di situ jalannya sepi sekitar jam 6 pagi. Enggak mas, yang sampai orang yang bonceng mas kaget itu kaget kenapa sih mas? Nah ini jadi setelah saya bertiga ini noleh, bapaknya sudah tidak ada. Saya benar-benar di situ nggak bisa berkata-kata mas. Aduh ini siapa ya? Nah kemudian di perjalanan orang Pati itu tadi mulai ngomong, mas, lah seberang alas ini kuburan mas. Seberang alas itu makaman. Pakai itu saya mas. Iya sampai ini mas. Jadi pemakaman. Nah saya mulai ingat mas, ketika Pak Koco menunjuk nomor plat awal tadi. Kemudian di situ sampai di tempat istirahat, saya mulai ngecek nih. Kita berbincang tentang bapak itu tadi. Kita semua heran, siapa bapak itu sampai bisa tahu ini tiba-tiba menghilang begitu saja, belum ada 5 meter. Nah terus saya ingat nomor plat, tanya sama Koco, Mil kowe kalian plate? Ingat platnya? Ingat Pak. Buka Samsat online. Kita buka Samsat online, cari motor ini, nomor plat ini, nggak ada mas. Itu nggak ada mas. Saya buka berkali-kali di Samsat Pati, Samsat daerah Kayen, benar-benar nggak ada mas. Sama sekali nggak ada mas. Nah itu orang-orang yang saya antar tadi, yang mengantar saya itu tadi juga nggak tahu mas, itu Pak itu siapa. Tapi kok herannya dia bisa tahu orang banyak, dia bisa menyapa orang banyak di setiap perjalanan. Ya itu mas yang bikin saya heran juga di situ sih mas. Itu mas. Nah setelah itu
Oh ya, ada kejanggalan lagi mas, ketika setelah pamit kan kita nggak bawa helm mas, kita kan cuma naik bis ya. Nah, kemudian di situ jam 6 pagi dan jam kerja ya mas kalau pagi, kita melewati kota. Iya. Dan notabene kota kan ada banyak polisi, kita Iya mencari. pastinya. Bapak itu cuma bilang gini mas, wis mas mengko nek ono polisi wis langsung bebas ya, kalau ada polisi lewat aja. Nah kiranya saya di sini kita bonceng 3 tanpa helm lewat depan polisi di simpang 4. Polisi nggak tahu mas, cuma diem mas. Itu ada sekitar 4 perempatan lebih. Itu enggak ngelihat atau gimana, enggak taunya tuh? Nggak tahu, jadi polisinya cuma cuek mas. Itu saya heran, bisa ya. Iya. Nah terus sampai di tempat istirahat, saya Pak Kocok sama orang tua itu kembali membuka sesuatu yang didapat dari makam Syekh Jangkung. Itu saatnya itu dibuka, kemudian Pak Kocok menawarkan kepada saya untuk membawanya, untuk membawa saya gitu. Damil ini kamu bawa. Nah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau Pak. Nah, ternyata beliau juga tidak mencari itu. Bukan itu yang dicari beliau, tapi saya tidak tahu sebenarnya apa yang dicari beliau. Tapi sesuatu yang dicari banyak orang itu, dan sedangkan Pak Koco yang mendapatkan tapi beliau tidak mau. Padahal itu sesuatu yang dicari banyak orang, dan beliau juga tidak mau, saya tidak mau. Akhirnya barang itu cuma ditinggal mas akhirnya. Oh berarti itu yang dititipkan tuh sejenis benda kayak gitu? Iya. Oh iya. Benda itu yang didapat dari makam Syekh Jangkung. Akhirnya tidak kami bawa. Nah, setelah itu kita istirahat, malamnya kembali kita lanjut mas, kita lanjut buat mencari makam seseorang yang maaf saya tidak bisa sebutkan. Oh iya mas. Itu beliau punya ilmu rawa-ronteng.